Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Permatasari dari Akuntansi 2. Jadi, hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, diantaranya yang pertama, menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban. Yang kedua, mengatur tingkah laku manusia agar tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, menjadi pedoman dan batasan dalam bertindak. Yang keempat, membantu menyelesaikan masalah yang timbul. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilatul Maulidah dari 10 Akuntansi 2. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, yang merujuk pada sistem terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Hukum mengatur sanksi bagi penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara, dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap pelanggaran hak individu dalam hukum perdata dan hukum pidana yang mengupayakan cara negara untuk menuntut perilaku pelanggaran hukum publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Sundari, saya dari kelas 10 Akuntansi 2. Saya akan menjelaskan perbedaan hukum. Hukum dapat dibedakan berdasarkan jenis masalahnya. Seperti hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum, serta hak dan kewajiban mereka dalam konteks hubungan sipil. Kedua, hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur berbagai aspek negara seperti struktur negara, pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, dan peran kepala negara. Yang ketiga itu ada hukum pidana, adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang melanggar hukum dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Yang ketiga ada hukum internasional, adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara dan lembaga-lembaga internasional. Yang keempat ada hukum adat, adalah norma-norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat adat atau suku-suku pribumi di Indonesia. Yang terakhir ada hukum lingkungan, adalah hukum yang mengatur perilaku manusia yang mengatasi perusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnaul Safitri. Di sini saya akan menjelaskan hukum dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu yang pertama ada hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku di seluruh dunia atau di negara-negara yang mengikat diri pada perjanjian internasional. Yang ketiga, ada hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Dan yang keempat, ada hukum gereja. Hukum gereja adalah kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Noviananta dari kelas 10 Akuntansi 2. Hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, dalam arti hukum adat. Alam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Nah, yang kedua itu ada hukum berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya. Nah, yang pertama itu ada hukum lokal. Hukum lokal itu adalah hukum yang berlaku di daerah tertentu saja. Misalnya ada hukum adat Manggarai Flores, hukum adat Endolia Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Sri Adiningsi dari kelas 10 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum berdasarkan waktu berlakunya. Dibagi menjadi 3.
Yang pertama ada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini dan mengikat secara khusus. Hukum ini juga dikenal dengan hukum positif. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum negatif, contohnya seperti rancangan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu adalah hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum alam juga dikenal sebagai hukum asasi. Contohnya biasanya itu dari Tuhan, alam semesta, dan juga dari manusia.